jalan lah, perlu diganti ya baru mungkin kita kan makan kebiasaan yang orang lain lakukan tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita berpikir secara logis, langsung lakukan aja. Benar. Nah, jadi gini, tadi kita udah bahas level-level berpikir manusia kan. Sekarang kita masuk yang ke salah satunya lagi nih, tentang filosofi thinking. Itu level yang biasanya muncul pas kita tuh lagi LDR. Aduh, bahas-bahas LDR lagi nih. LDR ya. Siapa yang pernah LDR tuh? Kalau pacar jauh kan jadi jadi filsuf. Asli tuh. Kayak gimana ya? Ini bertanya-tanya kan. Soalnya ini buku. Ayo, siapa? Ayo sama LDR yuk, sama LDR. Soalnya LDR tuh nggak harus beda kota kok. Misalnya aku tinggal di sini, tinggal di gang sebelah. Waduh, LDR ya? Maksud LDR kayak ini mah ini. Jadi kayak kita filosofi thinking tuh kita berpikir kita nggak berani, kita berani nanya hal yang nggak berani tanya orang lain. Misalnya kalau kita LDR kan kayak apakah hubungan
cewek tuh ya realistis aja ya. Iya, betul. Kita nggak mungkin hidup Ya, cuman makan cinta ya. ya itu termasuk logik gak sih logik Iya. ini. Iya, Tapi di sini realistis bukan berarti matre. Iya, Beda ya, benar. dibedain ya teman-teman. Kalau misalnya kita LDR terus kayak dia nggak balas chat nih lama banget, oh mungkin dia lagi mandi kali ya gitu misalnya nih, tapi kan dia nggak balasnya lama banget nih, Bisa misalnya berapa bisa jam, jalan, bisa iya jalan. harian atau 2 jam 3 jam, tapi kalau kita pikir lagi secara logik kayak kok nggak mungkin dong dia mandi 2 jam nanti keributan dong badannya kalau dia kelamaan. Terus semua ada juga nggak sih tergantung prioritas. Iya. Sesibuk apapun lakinya, kalau memang ceweknya prioritas kan pasti dikabarin. Contoh nyatanya itu pada saat kita beli bakso, dia lagi jualan aja masih sempat video call anaknya tadi. Oh iya, kan? kalau kita kasih Iya. kemarin. Terus yang habis itu kan malamnya aku ke tempatnya temanku tuh, kita beli ini juga beli nasi goreng. Ngelulukan nasi goreng itu sambil video call istrinya. Jadi Nah, HP-nya diginiin gitu loh, sambil goreng-goreng nasi goreng. Nah, itu kan tergantung sih, Iya, tergantung prioritas. ya kayak pas kalau misalnya kayak ini ya kayak mungkin dia kerja nih pulang atau
Iya, biasa itu kan. jahat. Dan itu kurang ajar. Belajar banget sih. Iya, ada yang kurang ajar, memang dia kurang ajar Apanya? apanya. Misalnya ada pacaran hanya untuk memuaskan kawan nafsunya aja. Jadi dia hanya berpacaran bukan karena dia cinta. Iya. Dia ngomongnya cinta, Ya, tapi tapi- sebenarnya dia waktu itu mikir apa ya? Bullshit. Misalnya kayak Negatif kayaknya agak yakin sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu belum. Ya. Ya itu kita harus berpikir logik sih. Ya, itu sebetulnya. ya, disitulah logika kita harus Jalan, jalan. jalan. Nah, kalau logika kita nggak jalan, kita pasti kayak Ya, oke. Oh, iya. kita kalau logika jalan mau nggak, kalau kamu cinta aku berarti harusnya mau normalnya ya, dan seharusnya kita kayak gitu harusnya setelah kita pengen yang serius. Betul. Kalau kita nggak berpikir ya aku sayang banget sama kamu, boleh takut kehilangan. Dan posisi yang punya tuh nggak bakalan ada di mereka, banyak di kita. Karena cowok tuh nggak ada Iya, betul. Nah, terus tadi kan yang dibilang kalau cintanya cowok besar, aku sih termasuk yang setuju ya, karena kalau menurut aku dalam hubungan kalau misalnya cinta cowoknya yang lebih besar, mau misalnya nih kita sudah kayak mungkin lost feeling atau Iya. tapi kalau cinta cowoknya yang lebih besar dan selalu melakukan bisa mengejar kita, aku yakin Kita itu bakal si ceweknya si cewek itu bakal turun sendiri. iya, cewek itu Iya, dia karena karena cewek itu gampang banget di mulut ya, kalau yang itu gampang di mulut, kalau dikasih taunya baik-baik iya, dan bisa jawab. Maksudnya kan ego cowok kan bisa tinggi daripada cewek, cewek itu pasti bisa menurunkan egonya. Kalau misalnya cowoknya memang menjadikan dia satunya jadikan prioritas. terus ada pembuktian ya cuma sih. Oh, Dan kalau dibalik, kalau cowok dikasih makan ibunya tuh dia jadi Iya. makan mereka ya. Iya. Ah, dia mah cinta-cintaan sama aku. Iya. Yang orang juga sering juga pasti dia mau. Betul. Jadi tuh ada kan kata-kata yang kayak cowok tuh selalu balik. Itu sebenarnya bukan cuma selalu balik sih, kayak cowok selalu balik, tapi kayak cewek juga selalu menerima nggak sih? Iya. Nah ini aku kasih gambar maksudnya dikasih makan ego itu gimana? Kayaknya aku belum paham. Kayak dia tuh makan ibu kayak gitu sih, kayak jadi berapa? Terus kayak gitu tuh kesannya kayak takut laki-laki saya mau iya ngomong. betul. Jadinya kayak seolah kita yang menggantikan. Kayak aku sayang banget sama Ya. kamu.
dan akhirnya mobil lagi serius beneran ya kejadian tahun 2011 keluar ini baru-baru ini masih berapa maksudnya baru ini 14 tahun yang lalu peringati itu masih dan ternyata pas ikut juga posisinya itu kayak aku kan kerjanya di Samarinda ya aku di dapur sana aja dan pas itu tuh bapakku kayak bapakku yang pulang gitu loh bisa kerja jadi bapakku tuh kayak mau menunda itu capek nanti aja agak ini aja lah tapi mamaku kayak masih sekarang aja kalau nanti ini umumnya tuh kita tuh jalannya tuh lebih kayak duluan daripada kita kalau misalnya bapakku minggu tidur sorry ya Ustaz. Jadi kayaknya kemungkinan ya mungkin pada saat jam-jam gitu kita sampai di sananya jadi kayak Tapi orang sana masih bicara masih bahkan mereka tuh selalu kan ada namanya erau Iya. mereka kasih makan jadi makanya sekarang erau udah mulai kayak mereka emang betul-betul menjalani kayak dari itulah intinya sungai-sungai itu ya pokoknya mereka tuh percaya kalau ada kerajaan ada di bawah sungai Mahakam itu iya Wow. jadi selalu harus dirayakan setiap tahunnya karena itu ibarat kita nggak melek kalau ada dia di situ dia sambil semangat dia sih Nah, ada nggak sekiranya berarti kan itu ada macamnya yang mungkin kan pas bertanya kan berpikir secara logis ada nggak yang sudah maksudnya menentang ya kepercayaan itu ya akhirnya mulai nih logikanya berjalan kayak misalnya apa sih ada kerajaan nggak di bawah situ mungkin ada tapi dia pasti nggak berani speak out karena kalau dia gitu nanti yang ada dia di demo sama orang-orang di iya sana. jadi dia diusir ya Di sana tuh masih itu loh kepercayaan percaya begitu tuh masih sih bahkan kalau kalian tahu Pulau Pengala kan iya Pulau Pengala yang di tengah di Batam ada yang ada patung pulau ya melawati bagus itu nah itu katanya kapal ya kapal yang tenggelam ya terus kapal Belanda kapal apa gitu tenggelam jadi pulau dan di situ banyak penunggunya ini banyak banget katanya sejauh ini yang kesana tuh nggak pernah ada apa-apa sih aku udah rapat ke sana sampai 4 kali sekali sama keluarga sekali sama study tour SMP pergi lagi sama teman yang terakhir itu jauh tapi sama kayak mama bapakku dulu tapi nggak sampai 4 ya itu tuh iya karena sampai ujung kok mana sih sepeda listrik bagus ada pesawat bukan pesawat sih ya kereta gantung Jalan juga ya. kita bisa naik kuda juga keliling di sana
beli gitu ya. Kayak aku mau makan nasi kuning, aku mau makan nasi kuning kan. Terus pas dia beberapa kali kan, dia ngepot di daerah dekat rumahnya dia ada. Terus jadinya ininya tangannya bisa kayak patah gitu kan. Jadinya dia di sekolah skate. Benar gak sih karena dia kepungan atau memang karena dia kecelakaan aja? Kenapa dikaitin sama bisnis jadi kapten? Maksudnya kenapa dikaitin sama bisnis kayak karena dia kepungan makanya dia kecelakaan? Kalau dia beli makan, ya padahal kan bisa juga kalaupun dia kemarin beli nasi kuning, kalau udah waktunya
dong dia bawa ini. Tadi itu ada yang dia kayak harus naruh kayak bagi, ada juga yang harus kayak tantangan. Aku nggak boleh bawa pisang. Aku boleh nasi kalau bawa pisang. Oh iya, nggak boleh ada makanan berat kayak nasi. Ya ada gitu. Boleh bawa. Nenekku ya, aku pengalaman ya ini. Nenekku kalau misalkan aku bawa makanan dari kampung ke sini kayak bekal gitu kan, nasi, lauk, pasti nenekku tuh selipkan daun, terserah daun apa. Ya ampun, ngomongin tadi kayak harus spesial kasih lapis daun. Kenapa itu dia nggak masuk Supaya selamat di perjalanan. makanannya di dalam sini? Iya, jadi kalau kamu pakai apa harus habisin sama daun semuanya. Aku tuh selalu nanya, ini buat apa? Kenapa harus dikasih daun? Terus mamaku tuh pasti bilang, udah ikutin aja, nggak usah nanya-nanya. Itu buat selamat di perjalanan sih katanya. Biar nggak ketahuan Di dalam makanannya kan masih banyak banget ya yang masih berpikir kalau si masih melihat. ya lingkungan kayak gitu ya. Sebenarnya setiap tempat ada sih. Iya. Tapi di Kalimantan tuh cuma di Kalimantan yang ada istilah kampung. Coba di Jawa, di Sumatera, Masih di tiap daerah tuh beda lagi nggak sih? iya beda bataman. Kalau kopi misalnya ini sekali minum air makan bakalan balik terus ke sini. Oh iya. Kan ada lagunya juga tuh yang sekali minum air makan. Oh iya. Baru tahu. Iya tahu. Iya, ada kayak lagunya. Dia kayak, jadi kalau kita udah kayak minum air, jadi aku nggak ngerti ya, emang lagunya yang semuanya gitu. Kalau minum air dari sini, pokoknya kita selewat apapun kita lakukan, kita pasti bakalan balik lagi ke sini. Makanya perantau balik terus. Ya perantau. Sebenarnya ini kalau kita pikir secara politik, iya karena buat mata pencarian kan. Iya. Karena Kalimantan banyak sih tempat-tempat alam. Karena kan juga misalnya di sini orang Jawa ke sini, orang daerah Jawa ke sini, dan balik lagi ke sini karena mungkin pas dia balik ke sana gajinya nggak seberapa, nggak sampai di Kalimantan, akhirnya dia merantau lagi gitu. Oh, menafkahi keluarganya yang ada di sana karena di sini gajinya lebih lumayan lah. Apalagi sudah ada kan ya. Iya, iya. Kadang ada juga yang nggak kembali ke kampungnya tentang di sini ya. Ada yang balik kampung, balik ke keluarganya. Tidak ada juga yang stay di sini. Iya, stay di sini. Ada juga yang dia balik ke kampung, balik lagi ke sini. Iya, bolak-balik. Cari nafkah buat keluarganya karena mungkin sekarang biaya kehidupan di sini kan lebih mahal ya daripada di sana. Di sana murah, cuman gajinya lagi. Iya. Gajinya juga sesuai di sana. Iya. Ya, kalau kita udah ngomong kalau gaji, iya banyak ya. Sudah kita bahas semua nih tingkat berpikir secara filsafat. Banyak banget ya. Ini bisa kita simpulin ya kalau semua itu tergantung dari manusianya lagi. Betul, cara berpikir Kalau manusia. kita menerima semuanya. Kita transisi guys. Kita pindah pembahasan lagi yuk soal Gen Z yang ini yang lagi sekarang trending nggak sih? Yang FOMO, entah FOMO apa gitu. Hidupnya gayanya hedon. Banyak sih FOMO ya, banyak banget FOMO. Entah FOMO makanan, tempat, jalan, atau barang juga bisa enak banget. Bahkan barang-barang yang mahal gitu. Banyak nggak sih yang sekarang tuh beli itu nggak sesuai kebutuhan? Maksudnya kayak gitu ya. Kamu mau ya? Ikutin tren. orang. Iya. Apalagi tren yang itu apa? Nah, itu enggak. Yang boneka itu. Iya. Jujur kalau BBW itu sih, padahal bonekanya biasa aja ya. Iya. Kayak ya, kita umurnya dari mana sih? Dari Lisa, Blackpink atau dari mana ya? Bisa nggak sih? Kurang tahu sih. Intinya itu ya. Iya, akhirnya kalau kan beberapa orang beli satu yang sampai 5 mahal. Iya, karena mau ngomong kan. Iya, karena kalau 5 mahal juga tetap Iya, tetap dibeli. betul. Dan kadang juga ada orang yang mengikuti itu tapi tidak sesuai dengan finansialnya. Jadi dia memaksakan kayak Bisa. ingin tampil culture sebutannya ya. Kayak culture banget nih, udah benar-benar Apalagi kalau sampai utang gitu ya. Thailand. Oh iya, Thailand. Zaman kalau pihak Jadi kemarin kayak itu tapi dompetnya tuh nggak kuat. Iya, Itu ada pay letter. Dan sebenarnya di bawah cek-cek telepon ya kayak
contohnya yang biasa lah Ada yang desain korupsi gitu ya, banyak ada yang ceritanya pakai uang apa banyak sih. dia dipakai Kita dialihkan buat yang lain ya, salah gunakan. Atau mungkin hidup fancy yang kayak dia akhirnya nongkrong terus karena bisa jadi kita makan seadanya. Iya, Karena dipaksakan. kalau kita mengikut orang yang nanti kayak pokoknya di bidang kita yang kayak pas mereka ngomong terus nih aku harus ikut juga lah, aku mau jadi ketinggalan lah, kalau nggak dia aku mau apa di partner kayaknya nanti aku nggak ada jadi kamu bisa ikut juga dan pada akhirnya kita pulang hanya makan mie instan. Bukan karena mie instan itu makanan orang saya tapi kayak itu paling simpel dan harganya juga Iya benar. tapi itu karena dia udah habisan mbak Karena dari FOMO-nya itu, dia FOMO dan gengsi handle-nya dia itu ya termasuk hedonisme nggak sih? Termasuk ya. ya hedonisme sih banget. Buat kasih makan gengsinya. FOMO dan enak tuh berarti kayak bahaya gitu ya bahaya sih kalau nggak sesuai kebutuhan Ya awal-awal ya orang yang mengutamakan keinginan ini. bisa juga akhirnya kita nggak tahu Kan dari coba-coba awal-awal ya awalnya saya coba-coba ini jadi ada juga yang sampai akhirnya maksa orang tuanya untuk mengikuti kemauan Iya, dia iya. aku mau pak Mau ini ya, pada mau begini ini aku ya. mau beli juga Dan- aku ini Dan harusnya harus memenuhi waktunya juga. iya Kami ngikutin ini kayak gitu. banyak sih berarti kesimpulannya fokus sama kita pusing juga ya Ya bisa dua sumber. kita nggak gitu dua-duanya bikin capek berarti nih ya tapi kalau ada ngomong buy one get one aku mau sih bener-bener aku kita sih ngejar promo ya ngejar promo iya bukan promo ya kayaknya itu aja pembahasan kita tentang FOMO dan feminisme versi kita versi podcast APS ruang suara oke jadi kesimpulannya apa nih guys ya semoga setelah dengar ini misalnya orang-orang yang nonton podcast kita kamu tuh nggak berada di arah yang kayak terbawa arus oleh FOMO dan hedon walaupun kamu masih di sebuah itu semoga aja kamu cepat Keluar. keluar dari zona nyaman kawan-kawan sewajarnya aja ya Betul. seadanya aja bukan berarti kita tuh tinggalan zaman ya nggak umur udah kok nggak lagi kayak kebutuhan terus masih bisa makan bareng kalau di warteg nggak apa-apa emang kok Iya. makan mie telur bikin kenyang Terus yang dari tadi yang pembahasan kita dari awal apa yang bisa dibilang? dari awal Enam berpikir. iya Berpikir secara filsafat. kita berpikirnya ya kalau menurut kalian gimana semua tergantung lagi sih manusianya Iya. bisa menempatkan Diri gimana? Karena kan dia setiap orang punya pemikiran masing-masing yang berbeda dan nggak bisa kita salah juga. iya Tergantung bagaimana cara masuk ke dalam itu. cara berpikir mereka kan tergantung lingkungan Iya. juga Karena yang dan terlebih juga dari mereka kecil Iya, jadinya gimana Iya. pola Dari asuh mereka sedikit. Contohnya lah misalnya kita lahir kan ya sebelum kita bayi kita langsung tahu apa yang kita lakukan kan gitu. iya Ya itu kan berarti kan dari pertama yang pertama hal yang mengaruhi kita tuh lingkungan kita. Orang misalnya dari orang tua lah, orang tua berbuat seperti apa kan pasti yang kita lakukan ya itu